Baik, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan Unmaha, baik dari kampus Jogja, Jakarta, serta Batu Raja. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu terkait agenda pemaparan mau kuliah ya Bapak Ibu. Ini yang kemarin sempat diobrolin sama Mas Bayu, yaitu terkait penggunaan tes minat bakat pada proses PMB, seperti itu. Hari ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, hari ini saya bersama dengan Mbak Desintia. Nantinya Mbak Desintia yang akan membantu Bapak Ibu mendampingi untuk bisa mengenal dan mengetahui fitur apa saja yang ada di Mau Kuliah seperti itu. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu selagi Mbak Desintia menjelaskan dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan silakan bisa menyampaikan seperti itu. Oke, mungkin izin Mbak Desintia mungkin bisa tes suara terlebih dahulu. Halo Mbak Desintia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rizka dan Waalaikumsalam. Bapak-Bapak dari Unmaha. Oke, siap. Suaranya sudah oke banget. Kalau gitu mungkin tidak membuang waktu yang lebih lama lagi, saya serahkan kepada Mbak Desintia. Silakan Mbak Desintia. Oke, thank you Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya di sini Desintia. Saya merupakan produk support dari Sevima CRM atau mau kuliah seperti itu. Jadi agenda kita hari ini adalah lebih ke sosialisasi terkait mau kuliah Bapak Ibu ya. Nah, untuk saat ini memang mau kuliah sendiri itu bisa dibilang adalah suatu platform di mana dari sisi perguruan tinggi nanti kita mau kuliah atau Sevima CRM itu bisa membantu dalam mengelola data leads dan beberapa fitur utama yang lainnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu saya izin share screen terlebih dahulu ya di sekalian dan Bapak Ibu. Baik, apakah untuk share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Sudah. Desin. Oke. Jadi saya mulai terlebih dahulu. Jadi nanti di sini kita agendanya yang pertama akan perkenalan modul mau kuliah terlebih dahulu, lalu nanti akan ada sesi untuk demo, lalu nanti yang terakhir ada tanya jawab atau diskusi dari Bapak Ibu. Jadi di sini saya izin menjelaskan. Jadi di Servima CRM ini kita bisa dibilang goals kita ingin membantu dari dua sisi seperti itu, dari sisi SMA dan SMK sederajat. Lalu juga kita tidak lupa ingin membantu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, di sini untuk permasalahan yang sudah kami temukan beberapa itu dari sisi perguruan tinggi. Di sini kami adanya kesulitan dalam persaingan ya Bapak Ibu ya saat ini apalagi banyaknya PTN juga PTN BH seperti itu lalu di sini juga kita juga mendapatkan masukan-masukan dengan kesulitan branding secara digital lalu yang terakhir masih belum tahu atau belum melakukan secara efektif dalam penjangkauan siswanya seperti itu. Nah, di sini Sevima CRM itu kami berada di posisi PMB Bapak dan Ibu. Jadi bisa dibilang modul PMB yang ada di Sevima Platform dengan yang Sevima CRM itu adalah dua hal yang berbeda seperti itu. Sevima CRM itu adalah modul yang digunakan sebelum siswa menjadi pendaftar. Nah, kalau untuk saving platform yang ada di modul PMB itu lebih mengelola data-data siswa setelah mereka menjadi pendaftar seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita meliputi ada pengaturan kegiatan pemasaran, terus kita juga ada channel branding perguruan tinggi. Nah, di sini kenapa sih Saving CRM itu harus digunakan oleh Bapak dan Ibu? Yang pertama, pasti ini udah include dari paketnya Saving Platform. Sayang banget kalau nggak dipakai. Terus habis itu yang kedua, di sini kita bisa mendukung digitalisasi dan pengelolaan data leads. Kalau saya tahu beberapa klien-klien juga masih banyak yang menggunakan atau mengelola data leads itu masih secara manual, pakai Excel seperti itu.
Lalu di sini yang ketiga ada bisa menggunakan tes minat bakat gratis dari kami sebagai marketing tools yang bisa dibawa ke ketika perguruan tinggi yang sedang melakukan edu fair atau sedang melakukan visit school visit seperti itu. Lalu di sini yang terakhir adanya tim PNB yang bisa mendapatkan data prospek secara valid melalui sistem CRM. Nah, di sini sudah saya mulai untuk fitur utama ya Bapak Ibu ya. Jadi di fitur utama di Sofima CRM ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada fitur manajemen data leads seperti itu. Di mana manajemen data leads ini kita bisa mengelola, mengonversi dari calon mahasiswa menjadi pendaftar secara digital seperti itu. Lalu yang kedua, di sini kita punya sistem yang bisa mengelompokkan data sekolah yang bisa membantu dalam pengefektifan promosi. Bisa dibilang nama menu di Save Macaran itu namanya adalah profiling sekolah seperti itu Bapak. Lalu yang ketiga di sini kita ada marketing tools atau tes potensi ya. Sudah saya sebutkan tadi bisa digunakan ketika school visit atau bisa digunakan ketika edu fair seperti itu. Di sini ada juga menu yaitu landing page yang personalized sesuai dengan brandingnya kampus dan ada fitur baru dari kami yaitu afiliator seperti itu. Nah, di sini kita memang ada beberapa apa namanya afiliator ini ya pasti afiliator sudah tidak asing di sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi biasa dibilang ada yang bilang afiliator, ada yang bilang student get student seperti itu. Nah, jadi eh, kami membuat fitur ini di mana berangkat dari adanya keluhan atau saran yang diberikan oleh perguruan tinggi atau klien kami yang mereka itu masih mengoperasikan pencatatan data afiliator itu masih secara manual seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya firma CRM apa namanya berusaha untuk membuat afiliator seperti itu sistem afiliator jadi semuanya bisa ke tracking secara data dan secara digitalisasi dan nanti data-datanya itu tidak akan kocar-kacir kemana-mana seperti itu dan eh, rentan tidak rentan akannya data hilang seperti itu. Jadi nanti di sini kita ada dua, kalau di sistem afiliator itu kita ada di dua sisi, yaitu ada sisi PMD di mana mereka yang validasi, mereka juga yang mencatat pengeluaran secara dashboard, dan mereka juga yang ngepantau setiap kegiatan afiliator. Nah, selain ada dari sisi PMB, kita juga ada sisi afiliator. Di sisi afiliator ini, afiliator bisa melihat monitoring penerimaan komisinya, lalu bisa membagikan link marketing dengan kode referralnya, lalu yang terakhir ada akses marketing kit yang bisa digunakan ketika afiliator sedang menjajakan atau sedang mempromosikan PMB seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasannya seperti itu, saya coba langsung move ke sesi selanjutnya, yaitu di demo ya. Di sini terlebih dahulu untuk pindah screen. Oke, sudah terlihat kah? Atau mungkin Sudah, ada... sudah Sudah. Mbak. Oke, baik Pak. Nah, di sini seperti Bapak Ibu lihat, di sini adalah tampilan dashboard CRM seperti itu. Nah, di dashboard CRM Savima di sini kita ada informasi mengenai kelengkapan informasi sistem kampus yang pertama. Lalu yang kedua di sini kita juga ada informasi performa penerimaan mahasiswa baru. Nah, penerimaan mahasiswa baru ini apa? Yaitu ini adalah bisa dibilang sebagai tracker ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tracker pembanding jumlah closing dari eh, setiap bulannya dari tahun lalu dan tahun ini. Jadi harapannya nanti ke depannya dari marketing atau PMB bisa aware nih, oh ternyata tahun lalu di bulan ini kita harusnya bisa dapat segini loh. Kok ini di tahun ini kita baru dapat 20, semisal seperti ini. Nah, ini bisa langsung di-tracker sebagai salah satu penambah awareness seperti itu. Lalu yang kedua, di sini kita ada informasi aktivitas staf PMD.
Ya, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, kok laptop saya agak seperti nge-lag sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke. Halo Bapak Ibu. Halo Halo. Mbak Desin, terdengar Mbak Desin. Oh, udah ya. Oke. Oke, oke. Mohon maaf Bapak Ibu atas kendala teknisnya. Jadi saya lanjutkan terlebih dahulu. Tadi sampai di aktivitas staf PMB. Oke, di aktivitas staf PMB di sini itu kita ada eh, monitoring nama-nama staf yang terdaftar yang ada di Savima CRM seperti itu. Jadi di Savima CRM ini kita bisa menambahkan lebih dari satu seperti Bapak Ibu. Jadi nanti semisal ada orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan Savima CRM ini nanti bisa langsung didaftarkan saja. Nah, untuk akun-akunnya sendiri memang berbeda ya Bapak Ibu ya dengan akun yang ada di Savima platform. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu ingin membuat akun nanti bisa dibantu Rizka untuk membuat suratnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, di aktivitas PMB ini, supervisor atau atasan itu bisa memonitoring setiap aktivitas dari setiap staf-stafnya. Di sini ada kolom yang ditugaskan, ada kolom yang dikontak, dan ada kolom yang terdaftar. Dan di sini supervisor juga bisa melihat aktivitas terakhir mereka itu kapan dan jam berapa. Seperti itu. Nah, ketika ini kita lihat detail, nanti akan diarahkan langsung ke menu manajemen prospek yang nanti akan kita bahas. Seperti itu. Nah, setelah ada aktivitas staf PMB, di sini selanjutnya ada performa kinerja staf PMB. Nah, di performa kinerja staf PMB di sini itu kita bisa melihat staf yang bertugas dalam mengkontak data-data leads ini tuh performanya seperti apa sih seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini ada data yang belum dikontak nih setiap bulannya. Di sini juga ada yang sudah dikontak baru dua dalam bulan Januari. Nah, nanti di sini juga di Februari, oh kok yang dikontak baru cuma satu. Nah, dari sini nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mungkin bisa langsung mengevaluasi strateginya ke staf-stafnya atau bisa mengevaluasi kinerjanya dari setiap staf seperti itu. Di sini selanjutnya ada bagian prospek calon mahasiswa. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, di menu manajemen prospek itu kita ada namanya adalah leveling dalam prospek setiap prospeknya. Nah, di sini ada tiga level, yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Bisa dibilang kalau bahasa marketingnya eh, hold, cold, and medium seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat, oh ternyata banyak juga nih, ada nih prospek tingginya dilihat udah dikontak atau belum, udah diprospek atau belum. Nah, jadi harapannya dari eh, setiap staff atau supervisor nanti itu yang melihat ini itu lebih aware. Oh, ternyata aku punya data-data yang bagus sebenarnya yang bisa di collect, yang bisa dihubungi, tapi kok nggak ada actionnya. Ini takut banget, sayang banget kalau semuanya nggak dimanfaatkan atau dihubungi secara cepat seperti itu. Lalu di sini ada alur prospek. Di sini alur prospek itu lebih ke diagram dari user ketika mereka melihat mengunjungi halaman sampai mereka mengajukan pendaftaran itu grafiknya seperti apa seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada jumlah prospek berdasarkan status. Nah, ini adalah
Di menu manajemen prospek tadi, itu kita memiliki 8 status, yaitu perlu dikontak sampai yang terdaftar. Di sini diharapkan sudah mewakili keadaan setiap leads yang sudah dihubungi seperti itu. Dari yang perlu dikontak bisa diubah menjadi sudah dikontak, lalu dan selanjutnya sampai mereka terdaftar atau ditolak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak dan Ibu juga bisa melihat program studi yang terfavorit. Oh, ternyata siswa-siswa ini lebih suka nih sama S1 Manajemen Business School. Nah, di sini kalau targetnya 130 kurang dikit gitu. Bisa dilihat dari sini. Jadi mungkin promosinya lebih bisa digencarkan terkait prodi tersebut atau mungkin bisa mengevaluasi untuk prodi-prodi yang masih belum terpenuhi kuotanya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini kita juga bisa melihat peserta tes potensi siswa itu ada berapa. Seperti itu. Nah, untuk peserta tes potensi siswa, di sini kita tes potensinya memang ada 3 ya Bapak dan Ibu. Ada Riasek, ada Gaya Belajar, dan MBTI. Nanti yang akan saya jelaskan lebih detail di menu selanjutnya. Lalu di sini ada grafik pengunjung profil di maukuliah.id. Jadi di sini bukan website atau si akadnya dari perguruan tinggi Bapak dan Ibu, tapi lebih ke portal mau kuliahnya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata di mau kuliah untuk grafik pengunjungnya juga lumayan tinggi. Mungkin bisa dibantu untuk update data lagi, bisa dibantu untuk lebih di-share ke sosmed juga, itu bisa banget seperti itu. Nah, dari dashboard, data-data yang bisa termonitoring seperti itu. Sebelum saya move ke menu yang lain, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Saya next ke selanjutnya, menu profil kampus. Oke, di menu profil kampus di sini memang ada beberapa part. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada informasi kampus, ada program studi, ada biaya kuliah, manajemen konten. Dan di manajemen konten di sini ada beberapa konten juga. Lalu di sini ada periode pendaftaran, jalur pendaftaran, beasiswa, dan staf PMB. Jadi bisa dibilang informasi-informasi yang ada di sini di menu profil kampus ini adalah terkait profil kampus Bapak dan Ibu seperti itu. Untuk pengisiannya nanti ada di sini semua di menu profil kampus. Jadi kalau seumpamanya Bapak dan Ibu ingin mengganti terkait alamat atau mungkin mengganti terkait PIC atau nomor kontaknya, nanti bisa langsung diedit ada di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk menambahkan informasi program studi itu ada di mana? Di sini ada menu program studi. Jadi untuk informasi program studi di sini itu untuk saat ini memang masih belum terintegrasi dengan di modul si akad ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk bisa dibantu untuk terlebih dahulu menambahkan program studi yang ada di sini. Lalu nanti di sini akan ada kolom eh, si akad ID seperti itu. Jadi nanti prodi tersebut bisa dicocokkan dengan si akad ID. Nah, nanti kalau sudah dicocokkan dengan si akad ID, nanti deskripsi, lalu nanti ada visi dan misinya seperti itu, nanti akan otomatis ngambil dari si akad atau modul akademik seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita ada biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah di sini saya biasanya mengarahkan klien-klien Sevima itu lebih mengisikan biaya umumnya saja seperti uang gedung, uang pendaftaran, uang praktek seperti itu. Nah, tapi kalau untuk biaya-biaya SPP biasanya kan per prodi ada yang berbeda, per jenjang ada yang berbeda, itu bisa diinputkan oleh Bapak Ibu di brosur. Seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu nggak usah inputin satu-satu itu terlalu lama dan too much effortnya. Jadi kalau mau menginputkan data detail informasi biaya, nanti bisa langsung ditambahkan brosur dan bisa menjadi brosur harga di sini.
Jadi ketika nanti siswa itu mengunjungi profilnya kampus Bapak Ibu di mau kuliah, nanti mereka bisa langsung downloadnya, mau download brosurnya aja atau mau download brosur harganya juga. Nanti di sana juga sudah tertera pilihan. Di sini juga ada galeri, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menginputkan untuk kegiatan sekolah atau bangunan atau fasilitas yang ada di kampus Bapak dan Ibu. Silahkan bisa diinputkan. Selanjutnya di sini ada artikel. Jika Bapak dan Ibu ada artikel yang ingin dipublish di mau kuliah, silahkan bisa langsung ditambahkan di sini untuk menunjang apa namanya SEO-nya. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu banyak mengupload artikel di mau kuliah dengan menggunakan kata kunci yang baik, nanti pasti akan terdorong juga Bapak dan Ibu di SEO-nya. Nanti harapannya dengan menginputkan atau mengupload artikel-artikel di mau kuliah, nanti bisa eh, mendorong SEO-nya nanti bisa masuk di first page-nya seperti itu dan Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada testimoni. Jika Bapak dan Ibu memiliki testimoni dari alumni, bisa ditambahkan di sini sebagai konten tambahan untuk melihat dari siswa-siswa yang ingin mendaftar di kampus Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini ada periode pendaftaran. Periode pendaftaran ini sama seperti periode pendaftaran yang ada di modul Sevima Platform. Jadi di sini ketika menambahkan periode pendaftaran, nanti Bapak dan Ibu bisa membuat sesuai dengan periode pendaftarannya. Mungkin ada yang ganjil genap atau mungkin ada yang per gelombang. Silakan nanti bisa langsung ditambahkan di sini. Selanjutnya di sini ada jalur pendaftaran karena Bapak dan Ibu merupakan klien dari Sevima Platform. Jadi nanti untuk jalur pendaftaran ini langsung otomatis mengambil dari modul PMB ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti jika ada jalur pendaftaran yang aktif di modul PMB nanti akan otomatis juga ditampilkan di portal mau kuliah. Selanjutnya, jika memiliki beasiswa, program beasiswa bisa langsung diinputkan di sini juga bagi Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir di sini ada staf PMB. Staf PMB ini lebih ke eh, list atau daftar staf-staf yang terdaftar di mau kuliah itu ada siapa saja. Jadi di sini juga ada pengaturan staf itu bisa edit konten atau tidak seperti itu. Nah, untuk profil kampus seperti itu, mungkin ada pertanyaan atau bisa saya next ke manajemen prospek? Ya pagi Kak Desintia. Kak, yang ini kan lengkap ya. Saya mau Hmm, tanya yang terkait artikel itu kan salah satu ini juga ya poin untuk kami gitu. Jadi berarti artikel tersebut bisa bebas. Contohnya kayak yang terkait berita-berita tentang Unmaha, keunggulan Unmaha itu boleh gitu yang seperti itu. Yang boleh, Bu, berkaitan silakan. artikel itu jadi menaikkan brandingnya kami gitu. Berarti boleh Betul. ya di setiap update artikel tersebut gitu ya. Betul banget Bu Susi. Jadi kalau untuk semuanya itu kita saat ini belum ada batasan topik atau batasan artikel berapa artikel maksimalnya itu masih belum ada Bu Susi. Jadi nanti Bu Susi bisa langsung upload sebanyak-banyaknya sesuai dengan Tapi ya yang memang ada. rajin ya. Kami di Lampung kemarin tadi sampai 500 dikirim-kirim. Yang iya. Itu bukan perkara duit juga ya. Iya. Atau aku tuh ada Ya, seperti masyarakat. itu Bu Tapi Susi. taruh. Iya, Ya. baik-baik. Halo, izin Bu Oh, Nia. sama semuanya juga. Oke, Mungkin di mute sama Mbak Rizka saja. sudah Bu. Oke, siap. Ya, dan itu artikel tersebut itu berarti terpublish ya di apa namanya di situsnya Sepima tersebut. Betul, betul. Jadi semua halayak umum gitu masyarakat umum itu bisa mengupdate di situ gitu ya.
Betul, Bu. Jadi Oke. jika ada artikel-artikel yang dipublikasi atau yang sudah dipublikasi oleh PT, nanti akan Mm-mm. ditampilkan di mau kuliah blog seperti itu. Jadi Oh kita iya. ada mau kuliah blog itu artikel isinya tentang artikel-artikel tentang ya seputaran mengenai mahasiswa dan siswa seperti itu, Ibu Betul. Susi. Jadi nanti Baik. uh, Mm. Terima kasih, kan ini bisa buat masukan juga buat kami gitu ya. Misalkan kami contohnya ada betul. memiliki 12 prodi, gimana caranya itu ada informasi yang ada clue-nya untuk keunggulan di prodi tersebut, tetapi masih tingkat global informasi untuk maba, supaya itu kan menjadi poin ini ya, pilihan mereka juga gitu. Ya, betul, betul Oke, sekali Bu terima Susi. kasih Mbak. Baik, terima kasih kembali Bu Susi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya bisa next ya Bapak Ibu ya ke menu selanjutnya, yaitu di menu utama kami di manajemen prospek. Nah, di manajemen prospek ini bisa dibilang adalah sebagai worksheet dari biasanya dari setiap kampus berbeda-beda sih Bu untuk yang menjalankan misinya. Di sini ada marketing mungkin yang biasanya menghubungi daftar leads-nya atau mungkin sistem dari tim PMB sendiri mungkin yang menghubungi siswanya itu bisa yang handle atau yang bisa dijadikan PIC atau operator mau kuliah seperti itu. Nah, bagi mereka operator mau kuliah di sini, ini adalah worksheet mereka. Nah, untuk manajemen prospek ini adalah kumpulan data-data leads yang didapatkan oleh perguruan tinggi atau yang didapatkan mau kuliah. Nah, untuk sumber data-data leads yang ada di sini, ini kita ada beberapa sumber Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sendiri untuk sumbernya. Menambahkan yang saya maksud itu mungkin Bapak dan Ibu memiliki data leads entah dari Edufair, entah dari visitasi sekolah, mungkin ada data kontak lainnya nanti bisa langsung diinputkan di sini atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki eh, data-data dari peminat sebelumnya itu juga bisa langsung diinputkan di sini. Nah, selain bisa diinputkan sendiri dengan data Bapak dan Ibu, kita juga ada data list dari kami, yaitu dari menu pendaftar baru ini. Pendaftar baru ini adalah user-user yang memang pure berminat dalam mendaftarkan ke perguruan tinggi Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi di sini jadi di sini data-data yang ada di sini itu biasanya sudah hot Bapak dan Ibu untuk yang di pendaftar baru ini. Karena mereka sudah billing tuh isi data di form mau kuliah itu dan ingin pasti mereka sudah bersiap atau sudah ready kalau mereka mau di kontak terkait pendaftaran mereka. Jadi biasanya saya arahkan jika ada data dari pendaftar baru ini segera bisa langsung dihubungi karena mereka biasanya sudah menjadi data yang hot seperti itu. Di manajemen prospek ini kita juga bisa menginputkan datanya secara import data atau bisa ditambahkan secara manual satu persatu. Setelah data-data itu tadi sudah diinputkan, sudah dimasukkan ke mau kuliah, Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung menghubungi siswa-siswa atau data leads yang ada di sini dengan cara klik nomor yang ada di sini. Nah, ketika nomor yang ada di sini valid di WhatsApp, nanti akan langsung diarahkan ke WhatsApp untuk menghubungi anak tersebut. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak harus ketik lagi nomornya, lalu bisa apa baru ngechat mereka. Tidak, ini bisa langsung diarahkan ke WhatsApp. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa menghubungi lewat email karena pasti siswa akan menginputkan data emailnya mereka seperti itu. Lalu di sini kita juga ada informasi terakhir di kontak. Terakhir di kontak ini apa? Adalah terakhir aktivitas staf Bapak dan Ibu atau PIC yang terkait dalam menghubungi siswa ini seperti itu. Di sini ada nama, ada tanggal dan ada PIC terakhirnya yang kontak siapa seperti itu.
Lalu selanjutnya di sini kita ada status prospek. Di status prospek ini kita bisa mengganti statusnya yang saya sebut tadi ada 1 sampai 8, mulai dari perlu dikontak sampai terdaftar. Jadi harapannya Bapak dan Ibu ketika sudah menghubungi siswanya, sudah apa namanya, sudah menghubungi siswa, sudah ada interaksi, mungkin sudah ada pengiriman brosur dan sudah ada sebagainya, nanti bisa langsung diubah status tersebut ke status yang menggambarkan situasinya, apakah sudah direspon atau mereka tertarik seperti itu. Nah, dari data-data status yang ada di sini nanti akan mempermudah PIC untuk melihat siapa nih yang perlu di follow up lagi kayak gitu. Harapannya dari status-status yang ada di sini, nanti si staff bisa langsung follow up data-datanya, dan follow up data-data tersebut nanti bisa dikonversi menjadi pendaftar, harapannya. Nah, lalu di sini yang kedua ada level prospek. Nah, untuk level prospek di sini, ini adalah poin-poin yang ada di sini berdasarkan dari aktivitas dari si user seperti itu. Nah, kita tahu aktivitasnya dari mana. Nah, aktivitas ini kita lihat dari mereka, jadi sudah terekam dari sistem. Ketika mereka itu tertarik di mau kuliah, di sini ada aktivitasnya. Mereka itu lagi ngelihat profil kampusnya. Terus mereka udah apa namanya, prospek baru, jadi prospek baru. Di sini kita melihat, oh nomornya ternyata invalid. Mungkin Bapak dan Ibu ada nomor lain yang bisa dihubungi, nanti bisa langsung di track selanjutnya. Nah, untuk riwayat-riwayat yang di sini, selain dibantu oleh sistem, Bapak dan Ibu juga bisa langsung menambahkan sendiri dengan cara klik tambah log yang ada di sini. Di sini Bapak dan Ibu bisa memilih untuk channelnya itu melalui apa. Bisa melalui email, melalui WhatsApp, dan yang lain. Nah, kalau memang tadi sudah dihubungi siswanya melalui WhatsApp, Bapak dan Ibu bisa langsung klik melalui WhatsApp yang ada di sini, lalu bisa menginformasikan atau deskripsikan situasi terakhir saat kontak dengan si leads ini, seperti itu. Apakah berhasil ataukah terakhir mengirimkan apa, seperti itu. Misalnya saya sebutkan di sini terakhir sudah mengirim brosur enggak follow up 2 hari lagi. Jadi ini bisa menjadi salah satu catatan atau reminder dari PIC atau operator dari Savvy Masyarakat. Setelah di sini sudah didistribusikan, nanti disimpan, data itu tersebut nanti akan terrekam di sini. Oh, ternyata Desintia sudah menambahkan catatan seperti ini. Terakhir udah di kontak by WhatsApp. Jadi nanti ke depannya kalau seumpamanya Desintia ini nggak megang lagi atau tidak bertanggung jawab memfollow up si Bobby ini, nanti bisa langsung eh, stafnya itu tidak kebingungan terakhir tuh sampai mana ya. Oh iya, bisa deh kita lihat dari log prospeknya terakhir mereka, oh ternyata udah kirim brosur, jadi 2 hari lagi bisa di follow up lagi seperti itu. Jadi nggak harus nunggu dari PIC pertamanya infoin keadaannya seperti apa, jadi PIC kedua atau PIC yang baru bisa langsung eksekusi untuk follow up si data lead seperti itu. Nah, di manajemen prospek ini Bapak dan Ibu juga bisa edit data. Jadi nanti kalau semuanya datanya itu ada zero atau mungkin ada data yang masih kurang sesuai, nanti bisa langsung diubah. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa ekspor data tersebut. Jadi kalau memang Bapak Ibu butuh data ekspornya, nanti Bapak Ibu langsung bisa klik ekspor yang ada di sini. Dan selanjutnya, di manajemen prospek ini, Bapak dan Ibu bisa mengatur atau setting. Jadi admin itu boleh nggak nugasin diri sendiri ke prospek, atau mereka bisa nggak untuk tandain prospek yang sudah dilakukan penugasan atau sudah dikontak seperti itu. Nah, untuk manajemen prospek tersebut dan pendaftar baru kurang lebih seperti itu, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu, silakan.
Oke, sepertinya belum ada. Mungkin saya bisa langsung masuk ke tes potensi siswa atau tes minat bakat yang disampaikan oleh Mas Bayu itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi tes potensi siswa atau tes minat bakat di sini itu adalah tes yang bisa digunakan ketika Bapak dan Ibu ketika visitasi sekolah atau sedang mengikuti edufair seperti itu. Nah, di sini untuk cara mengoperasikannya itu sangat mudah Bapak dan Ibu. Jadi nanti sistemnya ketika eh, Bapak dan Ibu bisa langsung share link yang ada di sini atau bisa menampilkan QR code yang ada di sini. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa ngeprint ini QR-nya ke siswa. Nanti bisa dipajang mungkin seperti itu. Jadi ini bisa biasanya sih saya arahkan sebagai pengganti absensi seperti itu. Jadi nanti siswa nggak perlu absen manual harus tulis atau pakai Google Form. Jadi nanti langsung em, eh, kayak biasanya saya arahkan seperti ini. Ini loh Bu, ini loh kita punya tes potensi siswa ini gratis. Kalau mau pakai silakan di sini tinggal QR code aja. Nah, data-data siswa yang mengikuti itu tadi itu nanti akan terekam berada di sini. Nah, data-data yang di sini kita akan mendapatkan nama pesertanya, kita dapat nomornya, kita juga dapat emailnya, kita juga bisa melihat hasilnya dari tes itu tuh seperti apa. Oh, ternyata anak itu konvensional dan sebagainya. Nah, dari data-data ini tadi bisa diolah kembali untuk menjadi data leads yang dan dimasukkan di manajemen prospek yang ada di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi goals dari tes potensi siswa yang ada di sini itu bisa merekam peserta tapi nggak kelihatan kayak gitu. Jadi nanti kalau ke depannya Bapak dan Ibu ingin memfollow up data-datanya itu nanti bisa langsung ekspor yang ada di sini, data yang ada di sini. Nah, untuk tes potensi siswa ini, kita ada tiga, Bu. Ada tes Riasek, ada tes gaya belajar, dan MBT. Nah, biasanya, tapi saya sarankan atau saya arahkan eh, bagi Bapak dan Ibu itu mengarahkannya tes Riasek. Kenapa? Tes Riasek ini mereka hasilnya ada rekomendasi jurusan, Bapak dan Ibu. Jadi ketika siswa ini mereka mengikuti tes, mereka pilih ya tidak ya tidak. Nah, dari situ nanti Bapak dan dari situ nanti siswa akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu apa? Lalu mereka nanti akan diberikan rekomendasi jurusan. Oh, rekomendasi jurusannya ternyata ini. Dan Mbak, jangan khawatir Bapak dan Ibu untuk jurusannya itu sudah disetting sesuai dengan prodi yang ada di kampus Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi nanti harapannya untuk prodinya sendiri itu bisa diinputkan dulu Bapak dan Ibu. Prodi yang ada di sini. Nah, prodi yang ada di sini itu bisa diinputkan terlebih dahulu semuanya. Lalu nanti bisa dibantu untuk di follow up kembali seperti itu. Tadi ada yang Mbak, sepertinya mau ya bertanya, saya mau silakan. nanya. Iya, Eh, Tadi ada satu pertanyaan yang sudah terjawab yaitu di setting prodi yang kita punya, gitu kan? betul, Nah, betul. sekarang kita punya prodi yang mirip nih. Contoh kayak di Batu Raja itu dengan Jakarta, yang satu D3, yang satu S1. Tapi kan Oke. kita pengen pemerataan itu ada. Mahasiswa dapat yang di Batu Raja, kemudian juga ada yang di Jakarta. Itu cara settingnya gimana ya? Oh, baik, Bu. Jadi kalau untuk itu sendiri, untuk saat ini kita masih belum bisa ada pemerataan seperti itu. Jadi paling saya mengarahkannya kalau memang seperti itu mungkin bisa di follow up by domisili saja, Bu. Jadi nanti PIC-nya mungkin bisa dibagi nanti kampus yang ada di Batu Raja, kampus yang ada di Jogja, kampus yang ada di Jakarta. Ini nanti mungkin bisa dibantu untuk follow up-nya berdasarkan dengan domisili dari peserta atau siswanya seperti itu Bu. Jadi nanti Ber- harapannya tidak ada crash data atau tidak ada apa namanya
double follow up seperti itu, Bu Tri. Ya, apakah mungkin gini, sorry saya lagi sedikit bayangin ya. Ya, Data ini kan bisa kemungkinan contoh kayak di Batu Raja, timnya Pak Rusidi kan masuk ke sekolah-sekolah. Begitu tes di sekolah di Batu Raja, maka untuk yang sekolah di Batu Raja ya, Jakarta di close, tidak ya, masuk dalam dalam pilihan itu, gitu kan. Tapi kalau untuk baik, yang di Jakarta, Batu Raja di close, gitu kan. Karena ini baik. kita bicara bukan di data Komo secara secara nasional ya, tapi khusus untuk yang tes minat dan bakat, Mbak. Bisa nggak itu? Baik, Bu. Berarti harapannya tes minat bakatnya ini data dari per kampus itu bisa dipisahkan seperti itu ya, Bu ya? Iya, iya. Intinya kalau tes minat dan bakat ini kan memang kita menginginkan ada interaksi dari kampus ke sekolah, gitu kan? Nah, Iya, kalau eh, itu terjadi kan berarti sebenarnya dari situ aja udah kelihatan bahwa ini adalah pekerjaan dari misalkan Batu Raja dari Batu Raja gitu kan. Sehingga benar-benar itu tidak ada pilihan. Jika dia mau memilih yang di Jogja mungkin gitu kan. Karena ininya beda apa prodinya beda. Tapi kalau di Jakarta ini kan sama persis nih. Yang satu iya, bedanya S1 sama D3. Ada kemungkinan kan orang akan milih langsung S1 nih, kecuali ada yang bertanya, kalau S1 ada nggak? Nah, itu baru diarahkan. Tapi kalau tidak, supaya eksklusivitas di sana dapat gitu loh, Mbak, maksudnya. Bu. Oke, jadi seperti aktifkan atau tidak on off seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, kalau iya. untuk itu di kami masih belum bisa, Bu. Paling nanti kalau memang mau apa ya, bisa dibilang kalau memang mau effort sedikit, mungkin bisa ketika mau promosi, mungkin data prodinya yang pertama itu mungkin bisa dihapus dulu, nanti bisa ditambahkan lagi karena kebetulan kan untuk penambahannya kan nanti bisa langsung narik data dari Savima platform untuk isinya. Nah, nanti mungkin Ibu bisa langsung sebentar saya praktekkan. Jadi nanti mungkin di kedokteran ini kalau mau promo yang ada di Jogja kan nggak ada kedokteran. Mungkin ini bisa dihapus terlebih dahulu seperti itu. Jadi data yang ditampilkan itu memang sesuai dengan prodi yang sedang ada di sini, Bu. Tapi kalau untuk on off seperti itu, untuk saat ini settingnya masih belum ada gitu. Seperti itu. Pak Pak Salam atau Pak Rosidi ada concern nggak, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya tadi mau nanya soal input data apa namanya prospek tadi Mbak. Input data Oh prospek ya, tadi berarti kita input datanya secara manual atau upload gitu ya. iya betul. Jadi bukan berarti ketika ada yang kontak langsung tersimpan ke kita, bukan seperti itu berarti ya. Iya, betul, Pak. Jadi nanti harapannya Oke. itu data-data yang ada di sini itu, mohon maaf, Bapak, kalau untuk yang data yang ada di pendaftar baru, ini memang sudah otomatis masuk ke manajemen prospek, seperti itu, Bapak. Nah, tapi kalau untuk Iya, data yang ada di tes potensi siswa, ini memang harus diupload kembali di sini, seperti itu. iya, Jadi iya. nanti, Yang tadi, eh, yang prospek tadi betul, Mbak. Yang betul, prospek tadi berarti itu tetap input ulang ya. Maksudnya tetap input ya, bukan data yang masuk secara otomatis gitu. Artinya gini, Mbak. Jadi kita itu kan ada beberapa kali nge-blast atau nge-broadcast beberapa informasi mahasiswa, informasi tentang pendaftaran mahasiswa seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita yang WA duluan, biasanya kan kita akan di-blend, Mbak, eh, oleh WA gitu ya. Nah, tapi kalau mereka duluan yang WA kita kan biasanya tidak tuh seperti itu. Nah, apakah ya. ketika mereka WA kita itu bisa nggak langsung tersimpan otomatis atau memang harus tetap manual juga?
Oh baik Pak. Jadi kalau memang dari mereka itu menghubungi dari PIC-nya PMB sendiri, itu masih belum Mm-mm. bisa langsung otomatis kerekam di sini Pak. Memang harus diinputkan lagi secara manual seperti Oh itu. gitu. Oh seperti Iya itu berarti. betul sekali Pak. Jadi Oke kan oke. kalau untuk prospek itu sendiri kan ya sumbernya dari banyak ya Pak ya. Mungkin ada yang dari Iya. sosmed atau mungkin dari Mm-mm. website kampus Mm. sendiri. Nah dari itu kita masih belum bisa menyediakan fasilitas tracker seperti itu. Oh gitu. Oh, berarti Iya, ini lebih ke manajemen manajemen lead-nya saja betul, ya. Ah, betul, gitu. betul Oke. Pak. Jadi Ah, oke. agar data ini semuanya monitoring dalam satu tempat, makanya kita Mm-mm. sediakan ada Iya. manajemen prospek seperti itu Pak. Seperti itu. Oke. Iya, Selanjutnya untuk yang tesnya minat dan bakat, berarti ya. ketika tim Jogja lagi melakukan apa namanya itu, tim Jogja ke sekolah, berarti kita lebih baik menonaktifkan prodi di luar itu berarti ya. Mohon maaf Pak, Karena saat ini suaranya kan terputus-putus. untuk yang tes minat dan bakat berarti Ya. ketika tim Jogja misalnya ke sekolah-sekolah lebih baiknya tim prodi yang ada di Batu Raja itu kita nonaktifkan saja berarti lebih baik seperti itu ya untuk Iya, iya. iya, karena Pak Salam, sorry, Ya, sorry, sorry saya ini. Tapi kalau menurut saya, Pak, kalau di Jogja itu nggak ada isu, boleh aja oke. di, di diaktifkan semuanya baik Seluruh ya, Jakarta maupun Batu ya Raja. Batu Yang Raja. ada Oke, isu ini kan antara Batu Raja dengan Jakarta. Karena oke, kalau oke. orang milih S1 sama D3 kemungkinan akan milih S1 kan. Nah, Oh, lebih bagus kalau pas Batu Raja itu tes minat dan bakat ini yang Jakarta di close, pilihan oh, yang oke. Jakarta. Sehingga Ya, orang siap. akan lebih banyak milih D3 di Batu Raja. Gitu. Nanti bisa banyak dikemas dengan berbagai macam cara sih. Ya, Cuma mungkin itu siap. di close-nya. Saya berpikir Oke. bagaimana masing-masing orang, sorry, masing-masing kampus ini bisa mendapatkan leads dari pintu masuknya dari ini tes minat dan bakat Tes ini. ini. Jadi Hmm. iya, Oke. jadi bisa diulang. Contoh kayak Pak Rusidi kan udah bilang kalau udah selesai nih apanya Hmm. eh, eh, proses roadshow untuk ke sekolah-sekolah. Nah, itu ditindaklanjutin dengan sekarang kita Minjem berikan ini. langsung ke kepala sekolahnya tes minat dan bakat. Nah, mungkin yang perlu di ini kan adalah apakah tes minat dan bakat ini bisa dioperate dari kampus, nggak perlu berkunjung karena toh online juga, gitu kan? Ya, ya. Oke, bisa juga nanti kita langsung kirim saja sih linknya ini. Oh ya Mbak, Betul. betul. oh ya Mbak, satu lagi Mbak. Ketika calon mahasiswa baru itu ingin menginputkan atau ingin tes minat dan bakat ini, berarti otomatis nanti masuk ke ini Mbak ya datanya. Datanya masuk ke Betul, data prospek ya. betul, betul. Jadi Oke. data yang di sini nanti akan terekam di sini Pak untuk data-datanya. Walaupun dari siswa sendiri itu belum selesai menyelesaikan tesnya, Mm-mm. itu tetap terekam Pak. Tapi dengan hasil di sini statusnya belum selesai. Seperti itu Pak. Oh gitu. Siap, Iya, siap. betul sekali. Yang jadi pertanyaan mungkin gini, Mbak. Ketika ini ada nggak di data ini itu adalah datanya Batu Raja, datanya Jakarta, datanya Jogja gitu ada nggak Oh, untuk kelihatan? labeling ya Bu ya, Iya berarti. betul. Iya, Mungkin kalau butuh satu kolom lagi kali atau gimana baik ditambahkan? Bu. Baik, untuk saat ini memang kita masih belum ada eh, untuk fitur labeling. Paling dari kami sendiri nanti coba akan saya pikirkan untuk caranya. Apakah nanti per kampus itu akan memiliki akun sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau mau manajemen leads-nya lebih mudah per PIC-nya, kalau seperti itu case-nya. Atau mungkin bisa dilihat by tanggal sih Bu, dari saya. Oh, Seperti kalau itu. by tanggal agak sulit ya. Iya, Mungkin by iya, akun betul. ini aja Iya, supaya follow disendiri-sendirikan. up-nya dapat, Mbak. Kan Betul, kita betul. butuhnya adalah di follow up gitu. Betul. Dan Siap. mungkin juga ini kan bisa jadi orang luar yang sudah tidak sekolah
misalkan 1 tahun dia nganggur, udah nggak punya tempat sekolah lagi, itu kan masih bisa ikut juga kan ini Iya, masih Bu, untuk masih. tes Iya, gitu. selama selama dia memiliki apa namanya klik link tersebut atau scan barcode tersebut, semuanya bisa bisa pakai Bu, seperti itu. Iya, Pak Salam, sorry, Pak ini bisa ditambahin jadi bisnis satu lagi, Pak. Untuk Ya, tes minat dan bakat itu di Blast. Jadi berlaku untuk siapapun boleh ikut. Kalau toh dia sudah lulus beberapa tahun yang lalu pun boleh juga gitu. Nanti mungkin masuk Betul. kelas ya. karyawan atau apa gitu kan. Ya. Jadi nanti sepertinya manage-nya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Pak Rusidi ada isu nggak Pak pendapatnya tentang ini? Dan planningnya mau gimana nih? Karena menyatakan sudah selesai ke sekolah-sekolahnya ya Pak ya. Ya, Ibu. Baik, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Ibu. Yang pertama, mungkin kelewatan atau gimana, saya pengen nanya yang berkaitan dengan kontak yang ada yang misalnya kita ada dapatkan nih dari tes minat bakat WA dan email ini, apakah bisa langsung di broadcast ya ini, Bu ya, untuk Baik, yang Pak. nomor yang kita dapatkan. Baik, Pak Rusidi. Kalau Kalau untuk nomor sendiri, untuk saat ini memang kita masih belum ada untuk sistem untuk broadcast-nya seperti itu. Jadi paling untuk klik jadi ketika diklik nanti akan langsung redirect ke WhatsApp. Tapi kalau untuk Blast, untuk saat ini memang masih belum bisa kita sediakan seperti itu Pak Rusidi. Kalau misalnya di rekapannya ada nggak, Bu ya, nanti kalau misalnya kontak-kontak ini langsung direkap dalam bentuk Excel atau apa kan mungkin lebih mudah apa kita kita membroadcastnya nanti. Ya, kalau untuk Excel-nya nanti bisa langsung diunduh data peserta yang ada di sini Pak. Oh, Iya, jadi nanti ketika ini diklik unduh, nanti akan otomatis menjadi file Excel yang ada di sini. Seperti itu, Pak. Untuk oh data-datanya. eh, Betul. jadi yang Jadi nanti untuk data-datanya sendiri itu lebih lengkap, Pak. Di sini ada nama, email, hasilnya, dan ada rekomendasi jurusannya sekalian. Jadi nanti kalau memang mau di follow up one by one atau mau di broadcast, nanti bisa melihat data-data yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin atau mau dijadikan report lain, itu juga bisa. ya. Terus satu lagi yang berkaitan dengan CRM tadi, CRM ini sebatas pendataan saja atau eh, kayak aplikasi-aplikasi CRM yang lainnya? Kalau saya perhatikan kayaknya cuma sebatas pendataan itu ya. Betul, Pak. Untuk saat ini, eh, manajemen prospek yang ada di sini itu baru sistem pengelolaan datanya seperti itu. Jadi memang baru bisa menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengelola datanya, statusnya itu sudah sampai seperti itu, Pak. Jadi di sini juga bisa dibagikan berdasarkan menugaskan adminnya. Jadi seumpamanya dari staff yang ada di sana itu bertugas dalam memfollow up berapa siswa. Nanti bisa langsung di klik atau di sini nanti bisa langsung ditugaskan admin. Seperti itu, Pak. Jadi nanti dari data-data tersebut nanti bisa tampil di dashboard tadi. Bisa melihat data monitoring staff PMB-nya seperti apa aktivitasnya. Ada di sini juga. Seperti itu, Pak. Terus satu lagi, Bu, bisa nggak kontak-kontak itu kita masukkan manual? Jadi bukan masuk dari apa, kami kan punya kontak lain. CRM ini bisa untuk pendataan kami. Jadi nggak kontak selain apa yang masuk ke tes minat bakat ini, kita bisa nambahkan kontak yang kita dapatkan dari tempat lain itu bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak, bisa. Untuk penambahan datanya itu bisa langsung ditambahkan manual satu persatu atau bisa ditambahkan di sini menggunakan import, Pak.
Jadi nanti di import ini nanti kita sudah disediakan untuk template-nya, nanti bisa mengisikan data-datanya sesuai dengan template yang ada di sini. Seperti itu Pak Rusidi. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali Pak Rusidi. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan terkait saving macan anak. Izin tanya Mbak Desin. Iya, silakan Pak Agus. Baik Mbak Desin, jadi intinya ini secara input database dari apa yang tadi sempat ditanyakan Pak Sahlan juga. Jadi dari pendaftaran itu entry data awal itu udah langsung masuk ke manajemen prospek ini ya Mbak ya, semua pendaftar ya, itu ya. Mohon maaf Pak, tadi kok suaranya di saya agak pecah-pecah. Mohon maaf Pak, bisa diulangi Oh Pak? ya, cek sekarang suara saya gimana Mbak? Apakah jelas? Iya, sudah Oke. Pak, sudah. Baik, terkait dengan database ini yang masuk di manajemen prospek, seperti yang ditanyakan Pak Salam, artinya semua yang klik mendaftar itu otomatis sudah masuk dalam manajemen prospek ini ya Mbak ya? Semua Betul pendaftar. sekali. Oke, Betul. jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya tadi sempat mungkin tertinggal info, itu terkait dengan kaitannya nanti ketika setelah mendaftar akan mengisi tes potensi akademik dan yang satunya adalah tes apa Mbak? Satunya Mbak? Yang kedua? Baik, jadi di tes potensi di sini kita ada tes minat bakat, ada daya belajar dan MBTI seperti itu Pak. Jadi ini dipilih salah satu saja Pak, tidak harus Oh semuanya gitu. diikuti. Jadi Seperti itu. nanti masing-masing memilih salah satu yang luarannya nanti akan langsung masuk ke emailnya, gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi nanti Emailnya. dari data-data yang ada di sini, ketika siswa itu mengerjakan tesnya, hasilnya nanti memang langsung akan dikirimkan ke email mereka dan bisa ditampilkan juga Pak, langsung kelihatan seperti itu Oke, Pak. berarti langsung ada feedbacknya ya, dan itu Iya sebagai betul, pertimbangan kita untuk langkah selanjutnya, gitu ya Mbak Desin ya? betul. Oh, oke, siap. Itu sih Mbak Desin, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak, Pak nyambung Agus. pertanyaan Pak Agus tadi, bisa nggak dari Iya, hasil eh, yang sudah ada kan otomatis di email ya. Terus kalau kita mau menentukan si calon ini mendapatkan privilege berupa voucher pendaftaran atau beasiswa gitu bisa nggak langsung dari sini, Mbak? oh, baik Bu. Kalau untuk itu kita masih belum ada Bu untuk fiturnya. Kalau seperti fitur blasting email seperti ya Bu ya. Kalau untuk kita masih belum bisa. Jadi nanti kalau email yang didapatkan oleh siswa sendiri itu saat ini baru berupa hasil dari tes riasek mereka seperti itu Bu. Halo, bagaimana Putri? Iya, iya, oke. Seperti itu Berarti Putri. seandainya nanti kita mau memilih orang yang dapat privilege tertentu, perlu ada susulan ya, susulan Betul, email ya. betul Putri. Jadi nanti karena kalau untuk hasil potensi siswa ini mereka itu real time Bu. Jadi ketika Oh, mereka sudah selesai nanti langsung akan mendapatkan email hasilnya seperti itu ya. Putri. Mbak, boleh sharing nggak potensi keberhasilan perekrutan mahasiswa baru dengan sistem assessment tes potensial minat dan bakat ini tingkat keberhasilannya berapa persen, Mbak? Oke Bu, kalau dari kami sih sebenarnya tes kalau untuk ke tingkat keberhasilannya sendiri kami belum ada evaluasi lagi Bu karena saat ini kan masih running di PMB ya Bu ya. Saat ini kan masih berjalan, masih belum di akhir seperti itu. Nanti mungkin kita di akhir pasti akan ada konversi rate-nya dari tes potensi ini keberhasilannya seberapa. Tapi kalau dari case dari klien-klien Savina yang lainnya dari mereka sendiri itu ada yang sudah mendapatkan leads itu lebih dari 1.000 maaf lebih dari 100.000 seperti itu. Jadi mereka nanti ketik jadi mereka nanti kalau mereka ada event dan sebagainya nanti akan menampilkan barcode atau link yang ada di sini Bu. Jadi nanti ketika mereka sedang visit atau mereka sedang edu fair nanti mereka langsung menyampaikan oh kita nih ada
tes yang kalau kalian yang belum tahu jurusannya apa, kalian yang masih belum ngerti, kalian mau kemana, itu nanti bisa coba langsung di sini seperti itu. Dan alhamdulillah dari cara itu ada beberapa klien kita yang sudah mendapatkan apa namanya list-list yang sangat luar biasa Bu, seperti itu. Mbak, rata-rata apakah universitas lain memanfaatkan program ini atau enggak, Mbak? Oh, baik Bu. Kalau untuk yang karena ini merupakan fitur baru Bu, jadi masih belum apa namanya baru ada beberapa dan dari beberapa tersebut alhamdulillah sudah banyak success story-nya juga. Kita ada Unilag, ada juga Ulbi kalau Ibu tahu yang ada di Apa? Bandung. Ulbi, UPI. Ulbi, iya Ulbi, ULBI. iya betul Ulbi. Itu Ulbi Singkatan apa sih itu? Universitas? logistik apa ya Ulbi ya? Oh, Eh, logistik. betul, dia dulu itu kalau nggak salah itu di bawahnya Pos Indonesia. Terus habis Iya, itu iya, iya. merger, akhirnya menjadi Ulbi seperti itu. Bu. Itu Ulbi Bukan itu itu di uh, Garut ya? ULBI itu. Bukan iya di di Garut. Jawa Barat, di Jawa Barat. Bu. Oh, Jawa Barat ya, Garut, Garut. Iya, Tahu saya. iya Ya. di situ itu itu mereka lagi gencar-gencarnya pakai kita dan alhamdulillah feedbacknya positif Bu seperti itu dari Unilag juga Unilag Lancang Kuning Universitas Lancang Kuning mereka juga pakai sistem afiliator kita dan mereka juga pakai tes potensi siswanya juga akhirnya alhamdulillahnya meraup data list yang banyak juga seperti itu Bu. Ya. Berarti Pak Salam ini di blast lagi, Pak. Karena kan belum banyak nih yang pakai. Bisa jadi DC untuk di itu di komo kita. Silakan Mbak dilanjut. Yang lain mungkin ada yang bertanya. Baik, baik. Oh Mungkin iya, maaf ada Mbak Desintia. ya Eh silakan Bu Susi. Tadi itu saya kelewat atau enggak ya yang terkait isi formulir itu Bu. Itu ada referensinya enggak ya tadi itu maaf saya agak lupa tadi Untuk yang form di mana Ibu ya? mendaftar. Itu ada referensi karena kan kalau misalkan contohnya kami ada kerjasama gitu ya kerjasama itu mereka itu kan harus isi ya harus isi form ini supaya menjadi lead kita juga ya kan. Nah, mereka itu mau tahu, Bu Susi, boleh nggak? Maksudnya mau tahu bahwa yang isi itu emang dari kami gitu. Udah kelihatan tuh yang isi itu siapa aja. Nah, ini di sini tuh ada referensi nggak ya di isi formnya itu? Maksud diisi yang tes minat bakatnya ini. Ada data, misalkan masukkan nama, terus kan email, terus ada referensi nggak ada ya? Ada nggak? Kalau untuk referensi masih belum ada, Bu. Oh, Jadi masih nanti di belum ada dalam ya. form datanya mereka itu tuh baru ada nama sama kontak. Email. Oh, oke, Karena dari mereka kalau terlalu banyak kolom nanti males malah nggak jadi ikut, Bu. Seperti Oh itu. gitu. Asal Iya. sekolah juga berarti nggak ada ya di sini. Oh, asal sekolah nanti ada, Nggak Bu. ada. Oh ada kan Ada. ada ya Ya, betul minimal kan maksudnya ada asal sekolah berarti ada nama, betul. email, kontak, email sama asal Asal sekolah itu ada sekolah. gitu ya. Betul, Oke, betul. oke, baik. Seperti itu Bu Susi. Jadi nanti kalau memang mau di follow up berdasarkan asal sekolahnya nanti bisa. Nanti kalau mau lihat asal sekolahnya dari mana harus diunduh di sini dulu Bu untuk data-datanya. Oh iya yang diimpor dulu ya atau di download Iya, itunya ya. iya Baik, betul baik. sekali Bu Susi. Mm-mm. Kan itu untuk database kami juga misalkan kita ke Iya, kunjungan ke sekolah mana ternyata yang ikut hanya sekian gitu kan iya, berarti sesuai target atau tidak gitu. iya Bu. Kalau tidak salah itu sekarang itu sekolah itu kalau nggak salah harus harus melaporkan minat bakat dari siswa-siswanya tuh apa. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke guru BK atau kepala sekolahnya bahwa tools ini tuh bisa membantu mereka untuk mengukur tes minat bakat siswa-siswanya itu seperti apa. Seperti itu Bu. Betul. Kalau untuk di Jakarta sebetulnya ternyata hampir sekolahan itu sudah ada Mbak. Sudah ada dari
bukan dari kementerian gitu. Itu salah satunya ternyata mereka udah masuk aja udah diberikan gitu fasilitas minat Oke. bakat itu. Nah, tapi kan ini bisa menjadi apa ya bahan opsional juga gitu untuk kita bahwa kita juga memiliki gitu Unmaha ini. Kan mungkin yang mereka masuk kelas 10 atau kelas 11 di tes kan bisa aja lupa gitu kan isinya. Nah, Iya, kita kan betul. targetnya ke kelas 12 ini gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta saat ini sih mereka setiap sekolahan itu udah ada gitu Mbak. Informasinya sih udah ada karena emang untuk penentuan ketika mereka minat masuk jurusan atau kemana kan sekarang itu udah banyak support system banget gitu ya di SMA Iya. SMA SMK Jakarta itu gitu khususnya. Kalau boleh tahu dari mereka sendiri ada toolsnya dari mana Bu? Apakah dari Apa ya kemarin itu saya nanti coba saya ke teman saya ada satu dan ada dua kalau negeri itu dari pemerintah ya dikasihnya itu. Nah kalau yang swasta itu ada rekanannya mereka gitu Mbak. Jadi saya lihat itu mereka dari kelas 11 itu udah ada gitu, udah dapat. Makanya ketika kita informasikan bahwa nanti dari Unmaha juga ada niat bakat, oh kami sudah Bu itu sejak lama gitu. Makanya bahkan mereka menyampaikan seperti itu gitu. Nah, tapi kan kita bisa memberikan opsional lagi. Itu kan mungkin pas kemarin gitu peminat bakatnya kan siapa tahu kan dari siswa tersebut bisa ikut tes lagi gitu. Itu sih. Makanya kan kemarin, oh ternyata sudah ada ya sudah Bu gitu sudah ada di SMA SMK itu dan karena itu kan target untuk sekolah juga agar mengetahui gitu mahasiswa maaf siswa itu bahkan bisa kemana minatnya, bahkan kita bisa mengetahui passionnya mereka itu kemana. Jadi kita juga bisa bantu mengarahkan gitu informasi dari guru-gurunya itu. bisa dibantu seperti itu dulu sih Bu. Dan kita seharusnya eh, nggak ada masalah sih Bu seharusnya. Iya, baik-baik. Ya, baik Bu Susi. Terima kasih Bu atas tadi informasinya. Saya juga baru tahu ternyata dari sekolah-sekolah juga disediakan tools-tools seperti ini. Coba nanti saya cari tahu juga terkait toolsnya yang dipakai itu apa. Boleh, Eh, siapa tahu itu kan bisa menjadi bahan referensi ya. iya, Kalau misalkan ternyata betul. mereka lebih lengkap kan mungkin Sepima bisa bisa update untuk database-nya lagi bisa lebih lengkap Betul, lagi betul, gitu. betul Bu Susi. Siap-siap nanti coba saya kulik-kulik terlebih dahulu terkait toolsnya itu. Oke, terima kasih sekali Bu Susi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, silakan. Halo? Ya, baik. Mungkin masih belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, karena mungkin masih belum kebayang, masih belum pakai mau kuliahnya langsung. Jadi nanti kalau memang dari Bapak Ibu ingin membuat akun di mau kuliah atau di Savvy HRM, nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Rizka ya Bapak Ibu ya untuk dibantu pembuatan suratnya. Nanti akan saya bantu untuk proses setelah itu. Baik. Nah, namun kalau memang dari Bapak Ibu nanti memiliki pertanyaan menyusul, nanti mungkin bisa langsung hubungi saya saja eh, di WhatsApp. Maaf sebentar. Berarti nanti boleh di-share di kontaknya di grup ya, Kak Rizka yang kontak Kak Desin ya. Boleh. Mungkin izin Mbak Desin, nanti kalau misalnya saya joinkan di grup Unmaha, apakah nggak apa-apa Mbak Desin? Oh, aman, aman, Riz. Oke, siap. Kalau gitu nanti saya joinkan di grup ya Bu Susi ya. Ya siap, karena kami Oke, orang lapangan itu pasti ada aja yang ditanyakan. siap, Ya, aman Bu. Bu Susi. Ya, Bu, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung menghubungi saya saja kalau ada pertanyaan terkait Savima CRM. Seperti itu, Bu Susi. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih sekali untuk sesinya kali ini. Mungkin bisa saya balikan ke Rizka ya. Silakan Rizka.
Siap, terima kasih Mbak Desin. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini tadi Bapak Ibu sudah cukup mengetahui ya terkait CRM. Jadi memang CRM ini atau mau kuliah itu lebih ke pengelolaan data peminat ya Bapak Ibu. Peminat sampai dengan agar peminat tersebut daftar pada jalur yang sudah disediakan oleh Unmaha seperti itu. Jadi nanti tetap yang perlu dipastikan adalah selain kita bisa menggat peminat melalui mau kuliah menggunakan fitur tes yang sudah ada, juga jangan lupa untuk jalur-jalur yang ada di Unmaha itu dibuka juga pada si akad ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, saat ini Mbak Desin sudah saya joinkan juga ya Bapak Ibu di grup. Sekiranya nanti dari Bapak Ibu dari tim PMB nanti mungkin ada pertanyaan terkait mau kuliah, nanti boleh sekali Bapak Ibu bisa diinfokan di grup seperti itu. Nah, selain itu untuk sesi diskusi dan sosialisasi pagi hari ini sudah kami record Bapak Ibu. Jadi nanti untuk recordnya akan saya share. Nanti Bapak Ibu bisa menonton ulang seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu kalau dari kami, semisalnya sudah cukup dari Bapak Ibu, mungkin saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada sosialisasi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk proses promosi maupun PMB yang ada di Unmaha. Saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu apabila mungkin dalam pemaparan tadi ada kurangnya dari penjelasan kami, tapi semoga bisa dijadikan maklum oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Terima Rizka kasih Terima kembali kasih, Pak Terima Rizka. Agus. kasih. Terima kasih Izin Bapak Ibu. pulang. Siap. Izin saya tutup ya Bapak Ibu, mari.